pengertian toharoh. Pengertian toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Toharoh ini tidak sebatas membersihkan badan, namun suci dari hadas berarti kita harus melakukannya dengan berwudu, terus tayamum, terus juga mandi wajib. Sedangkan suci dari najis yaitu kita harus menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada badan kita, pakaian kita, terus tempat kita. Misalnya ketika kita mau melaksanakan sholat di kamar. Nah, misalnya kita memiliki kucing atau apapun, kita biasanya kan kucing ada yang suka kencing gitu-gitu. Terus biasanya kalau kita melaksanakan sholat di kamar, kita harus membersihkan tempat itu dulu, membersihkan lantainya dulu. Terus kemudian pengertian berwudu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil contohnya adalah buang air kecil, buang air besar, dan hilang akal. Dan selain itu berwudu juga wajib dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat. Kemudian sebelum kita memegang Al-Quran, kita kan juga harus dalam keadaan suci. Kita juga harus melakukan wudu. Adapun wajib dan sunnah dalam berwudu. Yang pertama, bersiwak. Yang kedua, membaca basmalah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Yang keempat, berkumur sebanyak 3 kali. Yang kelima, menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Yang keenam, melafalkan niat. Yang ketujuh, membaca niat berbarengan dengan membasuh wajah. Yang kedelapan, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Yang kesembilan, mencuci tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Yang kesepuluh, membasuh sebagian kulit kepala sebanyak 3 kali. Yang ke-11, membasuh kedua daun telinga sebanyak 3 kali. Yang ke-12, membasuh kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Yang ke-13, menghadap kiblat. Dan yang terakhir, membaca doa setelah berwudu. Adapun pengertian tayamum yaitu mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah ataupun debu menggunakan tata cara tertentu. Adapun sebab-sebab melakukan tayamum, yang pertama, tidak adanya air untuk mensucikan diri ataupun mandi. Yang kedua, tidak ada kemampuan untuk menggunakan air. Dan yang ketiga, sakit. Selanjutnya yaitu ada tata cara tayamum. Tayamum sendiri memiliki 4 rukun. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua ada mengusap muka atau wajah. Terus yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat tertib. Untuk tata caranya, yang pertama niat tayamum sendiri. Nawaitu tayamumal istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Lalu setelah niat, kita menepukkan kedua telapak tangan ini ke debu yang suci. Contohnya di sini di tembok belakang. Kita tepukkan. Lalu setelah ditepukkan di tembok belakang, kita tepukkan kedua telapak tangan. Baru kita tiup. Setelah itu baru kita usapkan ke wajah seperti ini. Nah, apabila sudah mengusap wajah, kita tepukkan kembali kedua telapak tangan ini ke debu yang berbeda untuk mengusap kedua tangan. Contohnya ini. Terus nanti kita tepuk lagi, ditiup, lalu usapkan ke bagian tangan yang kanan seperti ini. Telapak tangan bagian kanan ini jangan sampai terkena karena akan kita gunakan untuk mengusap bagian tangan yang kiri. Tata cara tadi harus kita lakukan dengan tertib agar tayamum menjadi sah. Lalu setelah itu ada hal-hal yang membatalkan wudhu dan juga tayamum. Hal-hal yang membatalkan wudhu contohnya yaitu buang air kecil atau besar, terus kentut, haid, terus hilang akal, terus tertidur, murtad. Sedangkan hal-hal yang membatalkan tayamum itu hampir sama dengan wudhu, tetapi apabila tayamum itu ketika kita sudah menemukan air, maka tayamum itu dianggap batal karena kita bisa berwudhu.